Intermezzo dulu ya guys, bayangin ya kalau kita jadi ibu, punya anak laki-laki cowok pacaran sama janda 2 anak beda agama lagi. Kalau Sasa ya nggak setuju sih, tapi kan ada cara lain buat ngomong gitu loh maksudnya Sasa. Bukan langsung merendahkan yang bersangkutan. Nita memberanikan diri menjauhi Gagas, karena semua yang Nita lakukan sia-sia. Nita dengan berat hati melepas Gagas setelah berpacaran selama 7 tahun. Berat banget katanya. Banjir air mata di kasur tiap hari. Ya, tapi begitulah cinta deritanya tiada akhir. Kisah 2 sejoli Gagas dan Nita tamat ya guys. Tapi kisah ibunya masih berlanjut. Ada yang penasaran gak sama azab ibunya Gagas? Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil lagi suatu kisah yang berada di aplikasi Tweet dengan temanya tuh kayak ujian percintaan gitu lah, ujian cinta gitu lah ya kan. Kalau kalian tuh pengen membaca kisah ini secara langsung, kalian tuh bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi tweetnya. Mau cerita kisah nyata teman, tapi ini agak sensitif tentang agama. Yang fanatik tolong deh minggir dulu. Si penulis cerita tuh hanya sebatas cerita saja ya di sini ya guys. Si penulis cerita kita sebut saja namanya Sasa. Sedangkan temannya Sasa kita sebut saja namanya Nita. Biar lebih gampang. Nita berpacaran beda agama, sudah pindah agama dan ganti KTP. Tapi masih nggak direstuin sama ibunya pacarnya. Pindah agama menurut Sasa adalah kasta tertinggi dari pengorbanan cinta. Nita merupakan seorang janda anak 2 dan non-Islam. Orang tuanya Nita sudah meninggal dua-duanya. Dan teman Sasa yang satunya, yang pacarnya Nita, itu kita sebut saja namanya Gagas ya. Dari singkatan gak tegas. Gagas tuh muslim, masih bujang, lebih tua 5 tahun dari Nita. Belum pernah menikah, rajin sholat, Jumatan, pekerja keras, sangat sopan dan gak pernah marah. Dua-duanya adalah teman akrabnya Sasa. Mereka beda agama dan sudah berpacaran kurang lebih 5 tahunan. Orang tuanya Gagas masih ada komplit. Hubungan mereka tidak pernah diketahui orang tuanya Gagas karena memang tuh disembunyikan. Gagas belum siap dengan konsekuensinya. Nah, sedikit gambaran dia mengenai ibunya Gagas adalah emak-emak yang tinggal di kampung, berprofesi seorang guru, berhijab, rajin pengajian dengan ibu-ibu di kampung. Dia ditunjuk sebagai bendahara di pengajian juga. Dan bapaknya Gagas adalah marbot di masjid, Pak RW, rajin pengajian juga. Setelah 5 tahun pacaran, wajar dong Nita tuh meminta ketegasan dari Gagas. Nita mempertanyakan keseriusan untuk menikahinya. Secara mereka tuh sudah saling cocok dari A sampai Z, gak pernah berantem pula. Nita pun bersedia untuk masuk Islam atau login ya. Kurang komplit perfect gimana coba? Belum sempat Gagas menjawab, belum pula Gagas memberitahu kedua orang tuanya. Ibunya Gagas mengetahui hubungan mereka dan langsung ngereok guys ibunya Gagas. Ibunya Gagas marah-marah langsung menelepon Nita. Entah dari mana dia tuh tahu nomornya Nita. Dibilang Nita tuh perempuan murahan lah, perempuan gak tahu diri lah, gak pantas janda non-Islam 2 anak berpacaran dengan anaknya yang taat agama muslim. Lawang anakmu sendiri loh bu yang mau ya kan. Intermezzo dulu ya guys, bayangin ya kalau kita jadi ibu, punya anak laki-laki cowok pacaran sama janda 2 anak beda agama lagi. Kalau Sasa ya nggak setuju sih, tapi kan ada cara lain buat ngomong gitu loh maksudnya Sasa. Bukan langsung merendahkan yang bersangkutan. Akhirnya si Gagas disuruh pulang tuh sama ibunya, mau disidang lah intinya. Tapi dia tuh kekeh sambil bawa Nita pulang ke kampung. Orang tuanya tahu Gagas bawa Nita
Nita. Sampai di depan rumah, Nita nggak boleh masuk sama sekali sama ibunya Gagas. Itu pun ngomongnya teriak-teriak dari ruang tengah. Kayak jijik gitulah lihat mukanya Nita. Tapi bapaknya Gagas tuh menyambut mereka berdua di depan dan mau nyalamin Nita. Sebuah perbedaan yang wow bukannya kan? Singkat cerita, pas Gagas di sidang, Nita nunggu di teras. Dia duduk dekat jendela yang berhadapan langsung dengan ruang tengah. Alhasil semua sumpah serapah. Caci maki ibunya Gagas ke Nita terdengar dengan sangat jelas. Yang pasti kata-katanya yang sangat kasar. Semua tentang agama. Kurang lebih seperti ini. Betapa mulianya agama kita dan harus tercemar dengan kedatangan Nita. Apa nanti kata tetangga? Apa kata ibu-ibu pengajian? Apa kata teman-teman ibu yang lain? Dia tuh janda, nonis, anak dua, nonis. Sekarang kamu pilih perempuan murahan itu atau keluargamu. Namanya juga Gagas ya guys, nggak tegas. Dia nggak bisa memilih antara ibunya atau Nita. Dia juga nggak bisa jawab pertanyaan Nita untuk menikahinya. Jadi mereka tetap berhubungan di belakang ibunya. Jika ibunya Gagas tuh nelepon Gagas, dia tuh bakal bilang kalau dia tuh udah putus sama Nita. Kalau Nita nanya kapan menikah, Gagas jawab belum siap, takut ibunya kenapa-napa. Piyetok ya kan? Gak tahu ada angin apa. Singkat cerita, ibunya Gagas teriak-teriak lagi di telepon. Boleh kalian berpacaran, tapi Nita harus masuk Islam. Gak cuma ganti agama, harus ganti KTP dari nonis ke Islam. Harus. Jangan sampai kalian mempermainkan agama. Sambil teriak-teriak tantrum, singkat cerita, Nita masuklah nih jadi mu'alaf dan ganti KTP. Gagas merasa beban di pundaknya berkurang karena Nita sudah mu'alaf. Dibawalah ya kan Nita pulang ke Jawa naik motor, mau minta restu ke orang tuanya. Meskipun Gagas belum 100% yakin bahwa ibunya tuh akan merestui mereka. Ini awal gongnya ya guys. Pas sudah dekat di kampung, jalan yang harusnya nikung, Gagas tuh terabas lurus saja sampai terjadi kecelakaan tunggal. Menurut ceritanya Nita, motor mereka nabrak tembok sekolahan. Gak tahu Gagas tuh lelah atau banyak pikiran ketakutan mikirin ibunya, tabrakannya tuh begitu keras. Sampai separuh tembok pagar rumah orang tuh runtuh. Intermezzo dulu nih. Kalian tuh semua pasti tahu gak sih, jika pengendara motor berboncengan dan terjadi benturan, pasti penumpang belakang akan terpelanting dan mengalami luka yang lebih fatal daripada yang nyetir. Bener gak ya kan? Nah ini POV-nya dari Gagas ya guys. Waktu itu aku sudah mulai mengantuk, pengennya berhenti cari warung kopi, tapi kenapa gak nemu-nemu? Mata ini gak kuat. Sepersekian detik aku merasa tertidur. Pas buka mata, di depanku sudah ada tembok dan brak. Yang aku lakukan pertama, aku menoleh ke Nita dan memastikan dia baik-baik saja. Sedangkan POV-nya Nita tuh seperti ini. Aku melihat jalan menikung, tapi Gagas lurus saja ke arah tembok. Ternyata dia tertidur. Kutepuk pundaknya dan terlambat motor menabrak tembok dengan keras. Dan aku melayang di udara. Di saat melayang, aku menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, tolong saya. Saya masih ingin membesarkan anak-anak saya. Aku masih berpikir, semoga bukan kayu lancip di bawah sana. Dan bro, aku merasa jatuh di atas batu-batu kerikil kecil. Pertama yang kulakukan adalah menggerakkan kaki dan tanganku. Puji Tuhan semuanya bisa kugerakkan. Langsung aku menoleh ke Gagas. Oh my god, mulutnya penuh dengan darah. Helm full face-nya yang menurutku mahal juga pecah di bagian depan. Gagas pingsan dan dibawa ke UGD. Untung dekat dengan rumah sakit besar. Nita yang sehat walafiat langsung menelepon keluarganya Gagas. Tidak pakai lama keluarganya Gagas datang termasuk ibunya. Dokter bilang rahang Gagas patah kanan kiri, gigi berantakan, harus dilakukan operasi. Waktu itu nggak ada BPJS, jadi harus pakai uang pribadi. Kalau nggak salah sekitar 25 jutaan. Setelah operasi nggak bisa makan 6 bulan, harus makan pakai sedotan. Nggak boleh buka mulut lebar-lebar. Setahun baru mulutnya bisa bener-bener pulih. Itu pun bentuknya sudah berbeda. Ibunya Gagas juga masih teriak-teriak di rumah sakit. Menanyakan nih, kenapa anaknya harus fatal dan parah? Kenapa yang dibonceng nggak ada luka sedikit pun? Kenapa kalian harus mengantuk? Nita bercerita ke Sasa. Kayaknya cocok logi gitu. Bisa jadi itu adalah azab buat Gagas karena keseringan bohong sama ibunya. Padahal dia anak yang rajin sholat. Menurut ke ayah dan ibunya, gak ada track record yang jelek. Tapi Gagas terus menutupi hubungan dia denganku.
sedangkan aku sudah tulus dengan Gagas. Mungkin itu hukuman dari Tuhan karena tukang bohong. Selama pemulihan, Nita dan Gagas hanya berhubungan lewat handphone. Itu pun sembunyi-sembunyi. Gak mungkin Nita tuh jenguk di rumahnya. Very impossible. Setahun pasca operasi dan pemulihan, Gagas kembali mencari Nita tanpa sepengetahuan ibunya. Tapi ya gitulah guys, Gagas gak ada niatan nikahin Nita. Lah itu nasib pindah agama gimana? Masalahnya Nita pindah agama bukan dapat hidayah, tapi demi nikah sama Gagas. Nanti belajar pelan-pelan sama Gagas. Gitu loh Bambang maksudnya, gitu kan. Sekarang Sasa tanya, siapa yang mempermainkan agama? Yang jelas ibunya Gagas dan Gagas sendirilah ya kan. Sudah ganti KTP, masih diombang-ambingin aja. Ini agama bos, yang kata sejuta umat, agama itu penting untuk di dunia dan di akhirat. Nita memberanikan diri menjauhi Gagas, karena semua yang Nita lakukan sia-sia. Nita dengan berat hati melepas Gagas setelah berpacaran selama 7 tahun. Berat banget katanya, banjir air mata di kasur tiap hari. Ya tapi begitulah cinta deritanya tiada akhir. Kisah dua sejoli Gagas dan Nita tamat ya guys, tapi kisah ibunya masih berlanjut. Ada yang penasaran gak sama azab ibunya Gagas? Langsung aja kunjungi akun threadnya ya guys, untuk kalian tuh mengetahui berita selanjutnya mengenai ibunya Gagas. Oke, sampai situ aja isi threadnya. Pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Agama bukan alat tawar-menawar cinta. Pindah keyakinan bukan seperti pindah rumah. Harus datang dari kesadaran spiritual, bukan tekanan ataupun iming-iming pernikahan. Jika tidak, justru bisa menyisakan luka yang dalam, bahkan krisis identitas. Cinta tanpa keberanian hanya jadi jebakan emosi. Gagas terlalu takut kehilangan restu, terlalu takut menyakiti, sampai akhirnya menyakiti semua pihak, termasuk dirinya sendiri. Cinta butuh keberanian untuk melawan arus atau keikhlasan untuk melepaskan lebih awal. Restu orang tua itu penting, tapi bukan pembenaran untuk menyakiti. Ibu Gagas mungkin ingin yang terbaik, tapi caranya menyakiti. Kata-kata yang kasar, penghinaan atas masa lalu seseorang, apalagi membawa nama agama, hanya mencoreng nilai-nilai luhur yang katanya ingin dijaga. Jangan mengorbankan jati diri demi diterima. Nita sudah berkorban begitu besar, status, iman, harga diri, demi cinta yang ternyata tidak punya ujung pasti. Cinta sejati tak seharusnya membuat kita kehilangan diri sendiri. Ketegasan untuk bertanggung jawab bukan kejam, tapi terlalu lembek untuk menghadapi kenyataan. Dan ketidaktegasan dalam hubungan jangka panjang bisa lebih menyakitkan daripada kejujuran sejak awal. Azab bukan selalu tentang murka Tuhan, tapi kadang bentuk karma batin. Ketika kita hidup dalam kepura-puraan, kebohongan, dan takut menghadapi sikap, hidup bisa menghukum kita lewat jalan yang tak disangka, lewat sakit, kecelakaan, atau kehilangan kepercayaan dari orang yang kita sayangi. Tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa dimaknai. Kisah mereka mungkin tak berakhir di pelaminan, tapi menjadi pelajaran besar tentang cinta dan pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Oke, sampai situ aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan terima kasih banget buat kalian yang menyempatkan waktunya untuk memberikan saran maupun kritik mengenai beberapa kesalahan aku yang gak cocok di aku menurut kalian. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau nih kalian tuh punya ide atau mungkin kalian tuh pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye bye.